Klinik-klinik di daerah Jakarta Selatan ini misalnya berlomba menawarkan jasa swab antigen murah. Spanduk-spanduk besar terpampang dengan harga jasa swab antigen bervariasi mulai dari Rp74.000 sampai Rp89.000. Klinik memberikan pengumuman hasil tes bisa diperoleh sekitar 15 sampai 30 menit. Masyarakat banyak yang mengantre untuk melakukan tes swab antigen. Perang harga murah penjualan produk alat tes swab antigen untuk mendeteksi COVID-19 juga terjadi di platform e-commerce. Alat tes swab antigen COVID-19 mandiri banyak dijual secara eceran di internet. Harganya mulai dari Rp40.000. Penjual memberi keterangan alat tes sudah mendapat izin edar Kementerian Kesehatan. Ya, sebagai konsumen mungkin kalau harga swab antigen murah itu kabar bagus ya saudara. Namun apakah jasa swab antigen murah dan swab mandiri aman? Kita berdialog malam ini dengan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Ariyanti Anaya. Selamat malam Bu Ariyanti. Selamat malam, Mbak Megi. Bu Ariyanti, ini kalau kita lihat banyak klinik tawarkan harga tes swab antigen murah di bawah 100.000. Sementara kalau ke rumah sakit itu di atas 100.000, 150.000 lah kisarannya. Apakah aman? Ada kepastiannya? Untuk mengatur peredaran antigen, Kementerian Kesehatan sudah punya peraturan-peraturan. Antigen ini merupakan alat kesehatan. Dan untuk alat kesehatan sesuai peraturan Undang-Undang Kesehatan 36, sebelum beredar harus memiliki izin edar sendiri. Ya, ketika antigen ini akan mendapatkan izin edar, tentu harus melalui serangkaian pengujian termasuk uji validasi dan uji sensitivitas. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, saat ini marak sekali klinik-klinik yang menjual atau menawarkan antigen yang murah, begitu ya. Hal ini tentunya diinikan oleh karena jumlahnya juga semakin banyak yang produk-produk ini. Pada awal kita masuk di awal-awal pertengahan tahun lah ya, atau awal tahun lalu, itu antigen itu hanya ada 4 industri. Ada 4 antigen yang memiliki izin edar. Saat ini antigen yang terdaftar di Kementerian Kesehatan sudah lebih dari 90. Nah, supply yang demikian banyak tentu membuat persaingan harga yang sangat baik kalau menurut saya. Oke. Berarti hukum supply and demand lagi ya Bu, kita kembali ke hukum pasar gitu. Cuman mungkin apakah ada semacam upaya pemantauan, jangan sampai ada yang curang misalnya gitu loh Bu. Kita kan boleh ya waspada di awal. Betul. Pengawasan untuk antigen ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui pre-market dan post-market. Jadi setelah mereka mendapatkan izin edar, maka kita akan melakukan lagi validasi terhadap produk-produk ini harus sesuai dengan apa yang mereka berikan. Misalnya mereka bilang sensitivitasnya 97%, maka kita akan melakukan pemeriksaan lagi, validasi bahwa hasilnya sama. Selanjutnya, ketika di peredaran, maka kita juga akan melakukan pengawasan. Kita selalu melakukan pengawasan kepada klinik-klinik yang menawarkan antigen atau memberikan pelayanan antigen ini, swab antigen, memastikan bahwa antigen yang digunakan itu adalah memenuhi syarat atau sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Oke, tapi pertanyaan berikutnya, kenapa harga di rumah sakit bisa jauh lebih mahal ketimbang klinik gitu Bu? Bisa dijawab soal ini? Itu kan antigen itu dengan harga sekian macam antigen, ada 90 antigen. Ini pabriknya juga macam-macam ya. Ada yang buatan dalam negeri, ada yang buatan Eropa, ada buatan China. Tentu dari pabriknya pun juga harganya berbeda. Lalu klinik itu memakai apa? Kemudian di mana, misalnya lokasi itu kalau di rumah sakit atau di klinik-klinik yang baik, yang bagus, tentu harganya lebih tinggi daripada klinik-klinik yang sekarang mungkin ada yang drive-thru, di mana mereka tidak perlu menyewa tempat, itu kan bisa menekan harga. Nah, mungkin itu melihatnya jangan dari sisi apakah ini murah kemudian jelek. Tadi kan saya sudah sampaikan, itu adalah hukum pasar supply dan demand. Tetapi hal yang paling penting adalah kalau harga ini bisa ditekan,
tentu ini sangat menguntungkan untuk masyarakat ya. Iya. Seperti itu. Lebih menguntungkan, makanya tadi saya tanya apakah rumah sakit bisa lebih murah lagi gitu biaya swab antigennya. Bu, tapi ini gini, selain layanan tes swab, ini sekarang alat tes swab kan juga bebas dijual ya, secara online. Nah ini gimana upaya pemantauannya? Karena salah satu e-commerce justru katanya saat ini tengah membantu agar tidak ada perang harga alat swab antigen di e-commerce. E-commerce ini tidak boleh menjual alat kesehatan kecuali sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Nah, harga ini juga sebenarnya kan tidak semua antigen ini bisa dijual di e-commerce kalau dia dijualnya satuan. Kalaupun dia beli harus beli satu box. Karena sering beli pelagannya itu dalam satu botol. Tapi kan nggak bisa dibagi-bagi kan seperti itu. Itu bisa kita pantau tentunya dari apakah produk itu sudah mempunyai izin edar, dan kita melakukan pemantauan kepada marketplace yang sebenarnya belum mendapat izin dari Kementerian Kesehatan tapi sudah menjual antigen ini secara marak. Apa Bu konsekuensinya kalau ketahuan mereka menjual alat swab antigen yang semestinya belum layak edar? Kita akan, kalau memang dia belum punya izin edar, artinya ini kan produk yang seharusnya tidak boleh dijual. Dalam Undang-Undang Kesehatan 36 itu jelas ada sanksinya, kurungan atau denda apabila menggunakan atau menjual alat yang tidak memiliki izin edar. Tapi sebenarnya aman. Kita akan bekerja sama dengan polisi ya untuk melakukan pengawasan hal ini. Ya banyak sudah dilakukan. Tapi sebenarnya aman tidak sih Bu masyarakat melakukan swab antigen sendiri secara mandiri? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kan? Oh nggak apa-apa. Bisa dilakukan testing. Nah nanti kalau nggak percaya atau masih perlu kurang yakin, tentu bisa dilakukan lagi di klinik dan bisa juga dilakukan dengan PCR. Sebenarnya pemerintah juga melakukan secara gratis, dilakukan di puskesmas ya, di ada di KKP ya, karena pemerintah itu kita berikan maksudnya secara gratis untuk masyarakat. Atau seperti kita bilang waktu kita mudik gratis itu kan dilakukan swab itu gratis. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena testing dan tracing ini sangat penting untuk kita bisa segera merupakan salah satu upaya untuk menghindari atau mencegah kita atau keluar dari pandemi ini. Lantas apa nih Bu, himbauan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi produk yang cocok digunakan atau klinik yang cocok digunakan jasanya untuk swab antigen sebagai pengetahuan sosialisasi? Kalau membeli antigen untuk penggunaan sendiri ya tentu dipastikan harus memiliki izin edar. Izin edar itu bisa dilihat melalui info. Kemudian kalau klinik-klinik ini harus dipastikan bahwa klinik ini terdaftar di Kementerian Kesehatan. Kalau klinik ini tidak bisa memberikan hasil yang ditandatangani oleh dokter secara resmi oleh tenaga kesehatan, ya ini tentunya kita tidak bisa menjadikan acuan. Yeah. Kalau misalnya masyarakat kemudian dia sudah membayar 75.000 itu ya, kemudian hasilnya ternyata tidak ada hasilnya dari dokter. Nah, ini hasilnya misalnya positif, dia ke rumah sakit nggak bisa diakui atau mau naik pesawat terbang, ya ini nggak bisa diterima seperti itu. Oke, nah Bu, pertanyaan terakhir saya, dengan munculnya varian baru, varian Delta misalnya, apakah tes antigen masih cukup ukuran untuk mendeteksi COVID-19? Selama ini masih bisa didetek dengan antigen. Ya, kalau dulu memang antibodi memang tidak sesensitif sekarang. Tapi kalau sekarang antigen sekarang dengan sensitivitas sudah di atas 80%, dengan varian baru pun masih terdetek, Mbak. Oh, berarti masih ini ya, masih bisa digunakan untuk mendeteksi jenis corona Delta. Nah, lantas agar lebih akurat, kapan seharusnya tes antigen kita lakukan? Tes antigen itu dilakukan apabila terutama ketika kita kontak langsung atau kontak erat dengan seseorang yang ternyata positif, ya. Nah ini kita bisa ke puskesmas, tapi kan ada sebagian orang nggak kurang nyaman gitu ya. Nah itu segera lakukan saja testing dan tracing. Karena kalau kita close kontak dengan orang itu harus kita segera pastikan
memastikan bahwa kita tidak tertular. Kemudian hasilnya kalau kita ingin lebih yakin, kita bisa melakukan PCR kembali kalau memang hasilnya ternyata reaktif. Karena kan PCR itu sensitivitasnya lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih Bu Rianti telah bergabung di Berita Utama, telah memberikan informasinya kepada kami. Selamat malam, sampai jumpa.